أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita di bulan Shafar ini banyak kejadian musibah yang Allah turunkan kepada umat manusia. Oleh karena itu kita berikhtiar jangan sampai terkena musibah. Kenapa musibah bisa terjadi? Karena ulah manusia sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat As-Sura ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Wallahu a'lam bimaradih. Dan musibah apapun yang menimpa kalian karena disebabkan oleh ulah tangan kamu sendiri. Jadi musibah itu terjadi karena ulah kita sendiri yang maksiat terang-terangan, ya, merusak alam, merusak lingkungan sehingga alam pun akan marah. Sehingga Allah menurunkan musibah bencana karena ulah manusia sendiri yang melanggar batasan-batasan hukum-hukum alam sehingga alam pun akan rusak. Sehingga yang terjadi manusia yang melakukan kecerobohan sehingga menimpa manusia itu sendiri. Jadi musibah itu karena ulah manusia sendiri. Contohnya kita pun sama. Kita misalnya begadang terus-menerus tanpa tidur, ya. Itu merusak diri sendiri, ya. Karena ulah diri sendiri. Kenapa tidak hidup ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya? Ada istirahatnya, ada untuk rileks, untuk kerja dan sebagainya, ya. Jangan sampai terus-menerus, ya, badan ini diporsir sehingga hancur, bejat badannya, ya. Setiap hari begadang, keluyuran, ya. Tidak menjaga kesehatan sendiri, makan digabras, apapun dimakan, sehingga begitu kena penyakit jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan orang lain. Diri sendiri yang salah. Kenapa? Pola makannya, pola hidupnya tidak teratur, ya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Ar-Rum ayat 41. Tadi surat As-Sura ayat 30. Mohon maaf, ya. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, ya. Di darat sampai tanahnya dihancurkan, mengambil logam mulia, boksit, ya, nikel, batu bara, sehingga tanahnya hancur, ya. Boleh diambil tapi di tanaman lagi, ya, jangan sampai merusak alam, ya. Hasil alamnya diambil tapi tetap, ya, ditanam kembali pohon-pohonnya sehingga tidak merusak lingkungan, ya. Islam itu mengajarkan tentang bagaimana menjaga alam ini, ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah menghendaki agar mereka yang merusak alam ini merasakan sebagian dari ulah pekerjaan mereka sendiri, ya. Ulah mereka sendiri, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar, yaitu kembali kepada menjaga lingkungan, menjaga alam ini, jangan sampai alam dihancurkan sehingga yang kena akibatnya orang tersebut, orang lain malahan, ya.
Dan Rasul bersabda, wala zaharatil fahisyati fi qaumin qattun illa salatallahu alaihimal mauta. Dan tiadalah suatu kaum yang menampakkan kemaksiatan, ya, fahisyah, yaitu perbuatan keji, merampok, ya, hukum dilanggar, bukan oleh orang lain, oleh penguasa misalnya, sehingga hukum itu timpang, ya, tajam ke bawah, ke atasnya tumpul. Zaman Rasul itu sama, semua hukum apabila dilanggar oleh siapapun akan dihukum, ya, tidak pilih bulu, semuanya sama di hadapan hukum, semuanya sama, ya. Illa salatallahu alaihimal mauta, melainkan Allah akan menguasai mereka, akan menghancurkan mereka sehingga mereka meninggal, sehingga mereka pada mati. Kenapa? Karena ulah mereka sendiri, ya. Kemaksiatan sudah merajalela, minuman keras, perjudian, semuanya, sehingga tidak ada yang peduli di desa, semuanya akan kena, ya, dampaknya, ya. Bagaimana tentang rebo wekasan? Ini ada yang memakai, yang tidak, ya. Kita ikhtiar, ya, kita ikhtiar untuk jangan sampai kena musibah, karena musibah ini luar biasa, ya. Kemarin BMKG menerangkan bahwa Indonesia akan kena megatrust. Kemarin di Jepang tanggal 8 Agustus Jepang porak-poranda, ya, porak-poranda dengan megatrust, yaitu gempa yang sangat luar biasa. Ini Indonesia tahun 2024 sampai 2025 akan terjadi. Kita sebelum terjadi bencana kita berdoa, tolak bala, kebetulan terbokasan, ya. Jadi insya Allah. Bagaimana, ya, megatrust ini, yaitu merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh pertemuan antar lempeng tektonik bumi, yaitu zona subduksi, ya. Jadi antara megatrust itu Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Ini ratusan tahun, ya, belum terjadi. Maka diprediksi tahun 2024 akan terjadi gempa yang dahsyat, bisa membelah Pulau Jawa. Tapi jangan takut, kita mah muntang ke Allah. Ini hanya prediksi BMKG, ya. Hal ini menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Pasalnya sebagian besar wilayah Indonesia dikelilingi oleh patahan-patahan yang besar, ya. Jadi sebaran megatrust yang BMKG hampir sebulan ini, ya, terus menerus, ya. Ketika gempa terjadi di dan tsunami di Jepang, akhirnya BMKG Indonesia mengeluarkan supaya kita ada pencegahan dini, ya. Jadi sebaran megatrust di dunia pernah terjadi di Filipina, ya, di Jepang, Taiwan, Alaska, Amerika Latin, dan di Aceh yang sangat besar. Tanggal 24, tanggal 26, ya, 26 Desember 2004, sampai yang meninggal ratusan jiwa, ratusan ribu jiwa, ya. Ini dampaknya sampai ke luar negeri, ya, ke Thailand, ke Malaysia dan sebagainya, ya. Gempa megatrust menjadi catatan penting untuk mitigasi, yaitu pencegahan dini. Bagaimana caranya menyelamatkan diri, ya. Ini nanti kita harus benar-benar bisa bagaimana mengetahui tentang tanda-tandanya, ya. Mitigasi gempa dan tsunami. Jangan sampai seperti di Aceh, ya, begitu tiba-tiba sehingga yang meninggal ratusan ribu orang, ya. Ini sangat mengerikan sekali, ya. Jadi penyebab gempa megatrust, menurut catatan BMKG, gempa itu memiliki kekuatan magnitudo 5,5 dengan kedalaman titik epicentrum 45 km. Sementara jarak dari lokasi epicentrum gempa berada di dalam zona megatrust. Ini sangat dekat, ya. Ini Selat Sunda, Jawa, dan Mentawai, Sumatera,
Ini yang dampaknya sangat luar biasa, 8,2 sampai 8,6 skala Richter ya. Ini sangat luar biasa. Di Jepang aja kemarin 7,1 skala Richter sampai porak-poranda. Bagaimana kita untuk menyikapinya? Ini takdir Allah ya. Jadi dalam keterangan bahwa Al-Imam Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Ad-Qudsi minal ulamai Imam Madhab Syafi'i ya, di dalam kitabnya Kanzun Najah wasurur fil adiyati lati tashrahu sudur. Wa qala al-alamatu Syekh Ad-Darabiyyu fi mujarabatihi faidatun. Dzakara ba'dal arifina min ahlil kasfi wa tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin 300 alfin baliyatin wa ishruna alfan minal balayati wa kullu dzalika fi yaumil arbi'il akhiri min safari ya. Ini dalam kitab Kanzun Najah ya, terangkan bahwa sebagian ulama arifin, yakni orang-orang yang mukasyafah, para aulia ya, mengatakan sesungguhnya turun pada setiap tahun 320.000 balahi. 320.000 balahi ya. Dan puncaknya pada hari Rebo terakhir di bulan Safar. Sebetulnya bukan bulan Safar saja, setiap Rebo terakhir setiap bulan ini Allah menurunkan bala bencana ya. Tapi puncaknya itu di bulan Safar. Rebo terakhir di bulan Safar. Ini yang memakaikan silakan, yang tidak pun menjadi masalah. Kita ikhtiar karena bencana megatrust ini tahun 2024 sampai 2025 ya, kita siap-siap saja dengan ikhtiar kita dengan membaca doa ya. Faman shalla fi dzalikal yaum arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'dal fatihati suratun inna anzalna inna a'tayna kal kausar, maaf ya, sab'am asyara maratan ya. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat pada hari Rabu di bulan Safar, hari Rabu yang terakhir di bulan Safar ya, sholat apa? Sholat mutlak boleh, sholat hajat boleh ya, yang penting niatkan untuk tolak bala. 4 rakaat ya, dibaca setiap rakaatnya Fatihah 1 kali, Inna a'tayna 17 kali, wal ikhlas khamsa maratin, dan surat al-ikhlas kul huwallah 5 kali, wal mu'awwidhataini maratan, dan kul a'udzul falak dan surat Anas 1 kali ya. Wa yad'u ba'da salam, kemudian berdoa setelah salam. Bihadza doa, dengan doa ini, yakni ada doa rebokasan ya. Bagaimana? Hafizallahu ta'ala bikaromihi min jami'il balaya allati tanzilu fi dzalikal yaum lam tahum haulahu baliyatu min tilkal balaya ila tamamis sanati ya. Maka Allah akan menjaga orang yang melaksanakan salat ya, bikaromi, dengan kemurahannya, dengan kemuliaannya, min jami'il balaya, dari semua bencana balahi yang diturunkan pada hari itu ya. Jadi pada hari Rabu yang terakhir di bulan Safar, Allah menurunkan 320.000 balahi ya ke Lauhul Mahfuz. Lalu di sana di Lauhul Mahfuz disebarkan ke semua negara wilayah ya. Kalau kita sering berdoa, insya Allah akan lewat ya. Seperti halnya ketika pandemi Covid, kita alhamdulillah sholat nariyah dari mulai pandemi sampai akhir
begitu semuanya udah beres, kita hentikan sholat nariyah ya. Sampai di masjid setelah sholat Jumat baca sholat nariyah 3 kali sampai banyak orang ya. Tujuannya itu kita hanya ikhtiar, insya Allah dengan ikhtiar berdoa baca sholawat kita akan tidak terkena dampaknya ya. Fayam bagi likulli muslimin, maka sepantasnya bagi setiap orang Islam an yastagila fi jami'i awqatihi, agar menyibukkan diri ya pada hari itu, pada setiap waktunya sibukkan diri bizikrillah, dengan banyak berzikir ya. Rebokasan kita sholat ya, baca zikir, wa doa, dan juga banyak doa, wa qiraatil Quran, banyak baca Al-Quran, wa shadaqati dafi'ati lil bala, dan sodakoh tujuannya untuk menolak balahi ya. Wa an yas'alullahul afwa wal afiyah, dan banyak mohon pada Allah supaya kita diampuni, dimaafkan, dan afiyah yaitu kesehatan, keselamatan ya, afiyah fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Liyasunahullahu anil bala'i wal afat, agar Allah menjaga dari bala dan petaka ya. Fa inna man razaqad du'a, dan maka sungguhnya orang yang diberikan rizki bisa berdoa. Kadang orang tidak bisa berdoa ya. Minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, minimal itu ya. Jadi barang siapa yang diberikan rizki bisa berdoa, lam yuharrimul ijabah ya, pasti akan diijabah, tidak akan tertolak doanya ya. Fa in kana al-bala'u muqaddaron yusibuhu la muhalata ya, maka sungguhnya, maka jika bala itu merupakan takdir Allah, emang harus kena ya, qada mubrom ya, nggak bisa dielak lagi, walaupun kita sudah ikhtiar tapi kena bencana, kena balahi ya. Yusibuhu la mahalata, musibah itu datang juga, tidak bisa dielak lagi. Walakin yasarallahu alaihi, akan tetapi Allah meringankan balanya. Yang tadinya tabrakan, orang lain meninggal, kita mah hanya baret misalnya gitu. Kenapa? Karena ada doanya. Tetap kena musibah, tapi Allah meringankan musibahnya ya. Wa yarzuquhu as-sabru bi barakati du'a, dan Allah memberikan rezeki kesabaran karena dengan berkah doanya, doa selamat ya, doa supaya kita terhindar dari bala.